Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang kecenderungan sifat kimia dan fisika unsur golongan transisi periode ketiga. Perkenalkan, nama saya Dewi Sisilawati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Saya juga sebagai pembaca materi yang membahas tentang sifat unsur kimia. Adapun anggota kelompok saya yang bernama Elisa Susanti, pembaca materi sifat fisika unsur periode ketiga dan kegunaan. Dika Elsa Fitri, pembaca materi kelimpahan alam dari unsur periode ketiga dan dampaknya. Dan Yeni Hikmawati, pembaca materi pembuatan unsur dan senyawa transisi periode ketiga. Waktu dan tempat kami persilakan. Pembahasan yang pertama, saya sendiri yang akan membacanya. Sifat kimia unsur periode ketiga. 1. Kereaktifan. Kereaktifan untuk unsur periode ketiga diperhatikan dari mudah tidaknya unsur-unsur melepas atau menyerap elektron ini dapat dipahami dari kecenderungan nilai energi ionisasi dan afinitas elektronnya, kecuali art dapat memiliki konfigurasi elektron gas mulia dengan cara melepas atau menyerap elektron dari atom lain. 2. Nilai energi ionisasi bertambah dari kiri ke kanan yang berarti lebih mudah bagi unsur-unsur di sebelah kiri untuk melepas elektron. 3. Afinitas. Afinitas elektron semakin negatif dari kiri ke kanan yang berarti semakin mudah unsur-unsur non-logam di sebelah kanan atau menarik elektron. Dari sini dapat disimpulkan kereaktifan unsur-unsur periode ketiga dari Na ke Cl sebagai berikut. Logam, non-logam tidak semakin reaktif, semakin reaktif. 4. Kerapatan bertambah dari Na ke Al lalu berkurang dari Al ke art. Kerapatan adalah perbandingan antara massa atom-atom dengan suatu unit volume yang ditempatinya. Nilai kerapatan bergantung pada massa atom, jari-jari atom. Semakin besar massa atom, maka jari-jari atom akan semakin kecil. Karena kekuatan tarik-menarik antara inti atom dengan kulit terluar semakin kuat, sehingga menyebabkan kerapatan dari Na ke Al semakin besar ikatan logam. Terima kasih. Sifat fisika unsur-unsur periode 3. 1. Kekerasan bertambah dari Na ke Si. Kekerasan adalah resistensi terhadap goresan atau penetrasi permukaan bahan. Pertambahan kekerasan dapat dijelaskan dari kekuatan ikatan logam yang meningkat dari Na ke Ai dan kekuatan ikatan kovalen pada Si. 2. Titik lele dan delta H fus bertambah dari Na ke Si, lalu berkurang dari Si ke Ar. Titik leleh adalah suhu di mana tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Perubahan kalor leleh atau delta H fus menunjukkan energi yang diperlukan untuk mengubah 1 mol padatan menjadi 1 mol cairan pada titik lelehnya. Kenaikan titik leleh dan delta fus dari Na ke Si dijelaskan dengan kekuatan ikatan logamnya yang meningkat dari Na ke Al dan kekuatan ikatan kovalen pada Si. Sedangkan kecenderungan penurunan titik leleh dan delta H fus dari Si ke Ar terkait dengan variasi kekuatan gaya London. S lebih besar Pi, lebih besar Cl, lebih besar Ar. Titik 3.
Titik didih dan delta H V bertambah dari Na ke Si, lalu berkurang dari Si ke Ar. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan di sekitarnya. Perubahan kalor didih atau delta Hv menunjukkan energi yang diperlukan untuk mengubah 1 mol zat cair menjadi 1 mol gas pada titik didihnya. Kenaikan dan penurunan titik didih serta delta Hv dapat dijelaskan seperti halnya kecenderungan titik leleh dan delta Hfus. Dampak unsur periode 3 2.5.1 Natrium. Jika natrium bercampur dengan air akan bereaksi sangat cepat dan meledak. Jika terjadi kontak dengan natrium hidroksida dalam keadaan kulit terlanjang akan membentuk dan mulai larut melalui kulit. 2.5.2 Magnesium. Magnesium sangat mudah terbakar pada waktu terbakar. Ia melepaskan kalor yang sangat besar, mencapai ribuan derajat. Cahaya yang dipancarkan sangat menyilaukan dan dapat membutakan mata. 2.5.3 Aluminium. Aluminium dan merusak kulit. Dalam bentuk bubuk dapat meledak di udara jika dipanaskan dan dalam bentuk Al2O3 jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. 2.5.4 Silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. 2.5.5 Fosfor. Jika biji fosfor diolah menjadi fosfat dan larutan dalam air akan menyebabkan terjadinya limpa radioaktif. 2.5.6 Balerang dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan dalam bentuk H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. 2.5.7 Kalor. Kalor mengiritasi sistem pernapasan. Bentuk gasnya mengiritasi lapisan lendir dan bentuk cairannya bisa membakar kulit. Baunya dapat dideteksi pada konsentrasi sekecil 3,5 ppm dan pada konsentrasi 1000 ppm berkait fatal setelah terhisap dalam. 2.5.8 Argon. Bila argon menggantikan oksigen di udara dapat menyebabkan sesak napas karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 10% sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelimpahan alam dari unsur transisi periode 3 yaitu 1. Cl. Kalor. Cl adalah unsur kimia yang bernomor atom 17. Unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua untuk kehidupan termasuk manusia. 2. P. Fosfor. P adalah unsur kimia yang bernomor atom 15. Fosfor merupakan zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforesen. Kegunaan fosfor umumnya adalah pada ragangan tabung sinar katoda dan lampu fluoresen. 3. S. Balerang. S adalah unsur kimia yang bernomor atom 16. Bentuk adalah non-metal yang tak dirasakan, tak dihirup atau dibau, dan multivalen. Sebenarnya
dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. 4. Si silikon. Silikon unsur kimia yang bernomor atom 14. Unsur ini terbanyak di peringkat kedua di dunia. Senyawa ini bersifat paramagnetik. Silikon digunakan untuk membuat serat optik. Di dalam operasi plastik digunakan untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon. 5. Aluminium. Al adalah unsur kimia bernomor atom 13. Aluminium adalah logam yang paling berlimpah di bumi. Aluminium merupakan konduktor listrik yang paling baik, tegang dan kuat. Digunakan dalam kabel bertegangan tinggi, juga secara luas. Digunakan dalam bingkai jendela dan badan pesawat terbang. 6. Magnesium. Mg adalah unsur kimia bernomor atom 12. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi dan serta merupakan untuk terlarut ketiga terbanyak pada air laut. 7. Natrium. Na adalah unsur kimia yang bernomor 11. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, keperakan dan seperti lilin, yang termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam, terutama halid. Dampak unsur periode 3. 2.5.1 Natrium. Pembuatan unsur dan senyawa natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan dan dilelehkan. 2. Alkali tanah atau magnesium. Pembuatan unsur dan senyawa magnesium ini dapat diperoleh melalui proses Downs, di mana magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH2 ke dalam air laut. 3. Halogen. 4. Fluorin. Pembuatan unsur dan senyawa fluorin dapat diperoleh dengan menggunakan proses Moissan. 5. Klorin. Klorin dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu daikon atau oksidasi. HCl dicampurkan dengan udara, kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis, dan reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 4300 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. Cara kedua, elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. Cara ketiga, elektrolisis lelehan NaCl. Larutan NaCl menggunakan diafragma. Cara ketiga, elektrolisis lelehan NaCl. 6. Bromin. 7. Nitrogen. Pembuatan unsur dan senyawa gas nitrogen atau N2 dilakukan dengan pencairan dan distilasi fraksional udara. 8. Oksigen. Pembuatan unsur dan senyawa oksigen atau O2 dilakukan dengan dekomposisi garam yang mengandung banyak oksigen. 9. Belerang. 10. Silikon. Pembuatan unsur dan senyawa silikon dapat diperoleh dengan cara mencampurkan silika dan kokas atau sebagai reduktor dan memanaskannya di dalam tanur listrik pada suhu 3000 derajat Celcius dengan reaksi SiO2 ditambah C menjadi Si ditambah 2Cu. 11. Besi. Pembuatan unsur dan senyawa besi dapat dilakukan dengan melebur dalam suatu alat yang disebut blast furnace atau tungku sembur, yang terbuat dari batu bata yang
tahan panas tinggi. Dampak unsur periode 3. 2.5.1 Natrium. Jika natrium bercampur dengan air akan bereaksi sangat cepat dan meledak jika terjadi kontak dengan natrium hidroksida. Dalam keadaan kulit terlanjang akan membentuk dan mulai larut melalui kulit. 2.5.2 Magnesium. Magnesium sangat mudah terbakar pada waktu terbakar. Ia melepaskan kalor yang sangat besar, mencapai ribuan derajat. Cahaya yang dipancarkan sangat menyilaukan dan dapat membutakan mata. 2.5.3 Aluminium. Aluminium dan merusak kulit. Dalam bentuk bubuk dapat meledak di udara jika dipanaskan dan dalam bentuk Al2O3 jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. 2.5.4 Silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. 2.5.5 Fosfor. Jika biji fosfor diolah menjadi fosfat dan larutan dalam air akan menyebabkan terjadinya limpa radioaktif. 2.5.6 Belerang dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan dalam bentuk H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. 2.5.7 Kalor. Kalor mengiritasi sistem pernapasan. Bentuk gasnya mengiritasi lapisan lendir dan bentuk cairannya bisa membakar kulit. Baunya dapat dideteksi pada konsentrasi sekecil 3,5 ppm dan pada konsentrasi 1000 ppm berkait fatal setelah terhisap dalam. 2.5.8 Argon. Bila argon menggantikan oksigen di udara dapat menyebabkan sesak napas karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 10% sangat berbahaya. Kegunaan unsur periode ketiga. A. Natrium. Dipakai dalam pembuatan ester. NaCl digunakan oleh hampir seluruh makhluk hidup. Na-benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. B. Magnesium digunakan dalam proses produksi logam, kaca, dan semen. Untuk membuat konstruksi pesawat, logamnya disebut magnulum. Pemisah sulfur dari besi dan baja. C. Aluminium banyak digunakan dalam industri pesawat. Untuk membuat konstruksi bangunan, digunakan dalam berbagai macam alloy. D. Silikon dipakai dalam pembuatan kaca, terutama dipakai dalam pembuatan seni konduktor. Digunakan untuk membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga. E. Fosforus untuk membuat asam fosfor. Untuk membuat dinding dan kepala korek api. Senyawa fosfor digunakan untuk produksi gelas pada lampu natrium. F. Sulfur digunakan sebagai dasar asam sulfat. Digunakan dalam baterai. Dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk. G. Klorin digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas. Digunakan untuk membunuh bakteri pada air minum. Dipakai dalam berbagai macam industri. H. Argon untuk
membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses untuk mendeteksi sumber air tanah dipakai dalam roda mobil mewah. Demikian tadi presentasi pembahasan dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.